Saudara-saudara, kita akan beribadah kolom di rumah kita masing-masing. Diundang berdiri, kita menyanyi klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah kolom saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami yang datang mengucap syukur kepadamu untuk hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan di dalam kasih-Mu, kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan, bersama di tengah keluarga kami, dalam ibadah kolom Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Walaupun kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu, sebab ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami gagal untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, karena di dalam kehidupan ini masih ada keangkuhan, iri hati, amarah, kebencian terhadap sesama kami. Bahkan kami lalai melakukan kehendak Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Sebab itu ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon ampuni kami dan kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber pengampunan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, firman yang hidup di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini, dalam persekutuan ibadah kolom, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Biar firman dapat diberitakan dalam tuntunan Tuhan, dan semua kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman-Mu untuk diberlakukan dalam kehidupan nyata kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap sambut firman. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan sepanjang minggu berjalan ini dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Demikian firman, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu ciri khas hidup orang Kristen adalah kasih. Sebagaimana diajarkan oleh Yesus dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang berarti memperlakukan orang lain dengan tulus dan baik, serta tidak menjahati orang lain hanya karena hasrat dan kepuasan diri sendiri. Sebab dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mempraktikkan hidup saling mengasihi adalah tanda ketaatan dan kedengar-dengaran pada perintah Tuhan.
Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Saudara-saudara, Yesus sendiri telah menjadikan dirinya teladan dalam mempraktekkan kasih itu. Yesus telah membuktikan kasih-Nya yang besar dan tidak terkatakan itu dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan dan keselamatan kita. Sehingga Yesus katakan bahwa orang yang hidup dalam kasih adalah sahabatnya. Kata Yunani, kasih agape, artinya kasih yang rela memberikan diri kepada orang lain. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tanpa batas dan tanpa syarat. Dan kasih bukan hanya sekedar kata-kata, bukan juga hanya sekedar perasaan, melainkan juga bagaimana kita bersikap kepada orang lain, dan kasih itu menuntut kerelaan dan ketulusan. Yesus memerintahkan untuk hidup saling mengasihi sebagai tanda kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Mengasihi orang lain bukan supaya kita dikasihi, atau bukan karena orang lain telah mengasihi kita, melainkan sebagai orang percaya kita harus mampu mengasihi siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dan bahkan musuh sekalipun harus kita kasihi. Injil Matius pasal 5 ayat 44 katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, ketika perintah saling mengasihi kita lakukan, maka ada jaminan. Pertama, mendapat sukacita yang bersumber dari Tuhan. Ayat 11 bacaan kita. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kedua, menjadi sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketiga, dipilih untuk diselamatkan. Ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Keempat, diberkati dan menjadi berkat. Ayat 16b. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan yang kelima, ada jawaban bagi setiap doa dan permohonan. Ayat 16c. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk terus-menerus berbuat baik sebagai wujud kasih kita kepada sesama. Lakukanlah itu mulai dari dalam keluarga. Menjaga keharmonisan hidup bersama suami istri dan orang tua anak. Jika dalam keluarga diajarkan dan dipraktekkan hidup dalam kasih, maka hal itu akan berdampak positif bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara-saudara, mari nyatakan rasa syukur kita dengan memberi persembahan, sementara memberi pujian Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih.
Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih kepadamu, sebab Engkau yang telah berkenan memberkati kami dalam persekutuan ibadah kolom saat ini. Berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memotivasi kami untuk tetap hidup di dalam kasih yang sungguh kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Dan mampukan kami untuk mempraktekkan kasih itu dalam ketulusan, sehingga Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan melalui praktek hidup kasih yang kami wujud nyatakan setiap hari dan dimulai dalam keluarga kami masing-masing. Suami, istri, orang tua dan anak, kami dapat hidup di dalam kasih, dan kami percaya bahwa Engkau Allah akan tetap menolong kami dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Anugerahkanlah kepada kami hikmat dan pengertian untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik, dan diberkatilah setiap aktivitas kami supaya mendatangkan berkat sejahtera dan bahagia dalam hidup pribadi dan keluarga. Sebab kami percaya apapun yang kami kerjakan, kalau Tuhan berkenan memberkatinya, pasti akan mendatangkan berkat, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup. Tapi juga kami memohon kiranya Engkau menolong kami manakala ada pergumulan, tantangan, dan rintangan yang kami hadapi. Engkau berikan kepada kami kekuatan iman untuk dapat menghadapinya, dan berikan kami hikmat serta pengharapan penuh kepada Tuhan yang akan memberi kami kemampuan untuk dapat melewati setiap pergumulan dan persoalan hidup. Terlebih lagi Bapa, ketika kami masih sementara dalam pergumulan karena penyebaran virus corona, kami mohon Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu. Dengarkanlah setiap doa dan permohonan hamba-hamba-Mu, doa dan permohonan umat-Mu yang berseru dan meminta kepadamu, biar Engkau sendiri yang bertindak di dalam kasih-Mu untuk menghentikan penyebaran virus corona, bahkan memusnahkan virus corona dari muka bumi ini. Kami percayakan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami telah memberi persembahan dalam ibadah ini. Dikuduskanlah kiranya persembahan kami, supaya berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati juga program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Semua dibuat Tuhan berhasil. Pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani, diberikan hikmat dan kemampuan dari sorga untuk dapat menjawab panggilan pelayanan dengan baik, bukan karena mereka hebat, tapi karena Engkau Allah yang hendak kami tinggikan dan kami masyurkan. Diberkati badan pekerja majelis jemaat, diberkati semua pelayan khususnya Mas Penatua dan para pendeta, komisi-komisi kerja, UPK Bipra, pegawai gereja kostor dan security. Biar Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu dalam melakukan tanggung jawab pelayanan. Program pembangunan yang sementara dilaksanakan, renovasi atap dan plafon gereja Engkau berkati. Komisi pembangunan Engkau berkati, dan proses pekerjaan yang sementara dilakukan Engkau buat berhasil. Para pekerja ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, diselamatkan, dan apa yang hendak dikerjakan dibuat berhasil. Terima kasih ya Bapa. Kami juga membawa kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami,
ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur dan jajarannya, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kota yang ada di Kota Bitung ini, Engkau berkati dengan hikmat-Mu. Tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat yang Engkau percayakan, biar dapat dilakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan kami percaya itu mendatangkan berkat dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Berkati Kota Bitung dengan kerukunan dan kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami yang datang bermohon dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyi klik nomor 28, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.